Bab 1013. Kenapa tidak berani datang ke 5 dimensi? Wita Zhang berkata dengan lembut, wajahnya sudah lama hilang. Mileye tersenyum, lalu berkata, kulit muka adalah hal yang paling tidak berguna di dunia ini, apa gunanya? Aku pikir orang akan hidup lebih nyaman jika tidak memiliki muka. Wita Zhang terdiam. Pandai besi tua itu mengangguk, kamu benar, sekali pria ini tidak tahu malu, dia pasti lumayan sukses. Saat dia berbicara, dia melirik Mileye, namun, kamu terlalu tidak tahu malu. Mileye. Wita Zhang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berhenti berbicara. Pandai besi tua itu menyimpan besi meteorit Mileye dan kepala tombak hitam. Dia melihat dua benda di tangannya, lalu berkata, keduanya bagus, tapi jika ada dua benda lagi, akan lebih baik lagi. Mileye bertanya dengan cepat, apa lagi? Pandai besi tua memandangi Mileye, sisik naga api. Besi superalloy. Sisik naga api. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, aku akan pergi ke senior naga api untuk meminta dua sisik. Hanya saja besi superalloy ini. Pandai besi tua itu berkata, Jesni memilikinya. Besi superalloy tumbuh di tubuh Jesni ini, dia mengambil semuanya. Jesni. Mileye menggelengkan kepalanya, aku tidak cocok dengan wanita ini. Pandai besi tua itu mengangguk, tidak apa-apa tanpa kedua benda ini, tetapi senjata ini akan jauh lebih rendah. Mungkin sebanding dengan armor naga api kamu, jika dapat menemukan dua benda ini, level tombak panjang ini akan melampaui armor naga api. Mileye mengangguk, aku akan mencobanya. Setelah berbicara, dia membawa Wita Zhang pergi. Setelah beberapa saat, Mileye datang ke tempat peristirahatan naga api. Begitu dia tiba, lelaki tua penjaga naga api muncul di depannya. Mileye memberi hormat kepada lelaki tua itu, salam senior. Pria tua itu sedikit mengangguk, mengapa bisa sempat datang ke sini? Mileye tersenyum dan berkata, aku kemari untuk meminta dua sisik naga api dari senior naga api. Setelah mendengarnya, ekspresi lelaki tua itu membeku. Saat ini, danau tiba-tiba bergetar, dan saat berikutnya, 3 sisik naga api melayang keluar dari danau. Pria tua. Mileye dengan cepat mengambil sisik naga api, dan memberi hormat dengan hormat, terima kasih, senior. Tidak ada tanggapan dari danau. Mileye ragu-ragu sejenak, lalu menatap lelaki tua itu, senior, apakah senior naga api ini masih hidup? Pria tua itu menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu detailnya. Mileye mengangguk, kalau begitu kami pergi dulu. Setelah berbicara, dia membawa Wita Zhang dan pergi. Di tempat yang sama, lelaki tua itu melirik ke danau, menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Jika Mileye bukan manusia, dia curiga bahwa Mileye ini adalah anak haram naga api, karena naga api ini begitu baik kepada Mileye. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari dasar danau, dunia ini menjadi semakin tidak damai. Tidak damai. Setelah mendengarnya, lelaki tua itu terlihat serius, dia melihat ke danau, senior naga api. Tidak ada tanggapan. Pria tua itu ragu-ragu sejenak, lalu mundur dengan tenang. Setelah Mileye membawa Wita Zhang keluar dari danau, dia melihat ke atas dan melihat sekeliling, dan berkata, Nona Jesni, ayo keluar temui aku. Tidak ada tanggapan. Mileye berkata lagi, Nona Jesni, ayo keluar bermain sebentar. Masih tidak ada tanggapan. Wajah Mileye menjadi muram, dan dia akan berbicara ketika Jesni muncul di depannya. Jesni melirik Mileye, ada apa? Mileye terkekeh, Nona Jesni, aku ingin meminjam sesuatu darimu. Jesni sedikit mengernyit, pinjam sesuatu.
Mileye mengangguk, besi superalloy. Setelah mendengarnya, Jesni menyipitkan matanya sedikit, kamu yakin akan membayarnya kembali? Mileye berkata dengan serius, aku pasti akan membayarnya kembali. Jesni memandang Mileye, apakah menurutmu aku bodoh? Mileye. Kali ini Jesni berkata lagi, aku bisa memberimu besi superalloy, tapi aku butuh satu beda darimu. Mileye bertanya, apa? Jesni berkata, energi ungu. Energi ungu. Setelah mendengarnya, Mileye sedikit mengernyit, kamu juga menginginkan energi ungu. Jesni mengangguk, 100 gumpalan energi ungu, sepotong besi superalloy. Mileye berkata dengan suara yang dalam, 2 potong besi. Jesni menggelengkan kepalanya, tidak layak. Mileye tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, aku akan pergi mencari Nona Queen, dia pasti punya. Setelah berbicara, dia menarik Wita Zhang dan berbalik untuk pergi. Kali ini, Wita Zhang tiba-tiba berkata, pergi ya pergi saja, bisakah kamu jangan menarik tanganku? Mileye berkata dengan serius, aku khawatir kamu tidak akan menemukan jalan keluar. Aku harus membawamu bersamaku. Wita Zhang. Pada saat itu, Jesni tiba-tiba berkata, ini dia. Setelah selesai berbicara, dia sedikit melenturkan jarinya, 2 potong besi superalloy mendarat di depan Mileye. Mileye tersenyum, dan menunjuk, 100 gumpalan energi ungu jatuh di depan Jesni. Mileye menyimpan besi superalloy dan hendak pergi ketika Jesni tiba-tiba berkata, apakah kamu pernah ke kota tanpa batas? Mileye mengangguk, ya. Jesni tetap tanpa ekspresi, sepertinya kamu telah mendapatkan banyak keuntungan lagi. Mileye tertawa dan tidak berbicara. Jesni melirik Mileye, orang-orang di tempat itu semuanya dari zaman Cambrian. Mileye menggelengkan kepalanya, lebih dari itu, beberapa orang berasal dari zaman kuno. Zaman kuno. Jesni terdiam. Saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, Nona Jesni, pelindung Tao itu yang mengincarku, kan? Jesni berkata dengan lembut, kamu tahu banyak. Mileye bertanya, apakah kamu takut pada mereka? Jesni berkata, aku tidak takut, tetapi tidak perlu memprovokasi mereka. Mileye tertawa, aku dengar mereka mendatangkan bencana 5 dimensi. Jesni mengangguk, ya. Mileye bertanya, bukankah artinya memusuhi kalian? Jesni berkata dengan lembut, mereka hanya mengincarmu sekarang. Mileye berkata, bagaimana jika aku mati? Nona seharusnya tahu bahwa kalau aku mati, kalian juga akan ikut binasa, kan? Jesni memandang Mileye, kamu tidak akan mati karena kamu punya banyak dukungan. Mileye. Kali ini Jesni tiba-tiba berkata, setelah menyelesaikan pekerjaan, cepat pergi, kalau kamu di sini, banyak hal yang harus dilakukan. Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang. Mileye. Kali ini, Wita Zhang tiba-tiba berkata, sepertinya kamu sangat tidak populer di sini. Mileye berkata sambil tersenyum, memang benar-benar tidak populer. Wita Zhang memandang Mileye, apakah kamu punya masalah dengannya? Mileye mengangguk, ada beberapa pertengkaran, tapi sekarang dia tidak menggangguku lagi. Wita Zhang mengangguk, wanita itu kuat. Mileye tersenyum dan berkata, ayo pergi, ayo buatkan senjata tajam untukmu. Setelah berbicara, dia membawa Wita Zhang dan pergi. Tepat saat keduanya pergi, Jesni muncul kembali di lapangan. Di sampingnya, ada perempuan lain, persis Sinta itu. Sinta berkata dengan lembut, dia menjadi lebih kuat lagi. Jesni terdiam. Sinta menoleh ke arah Jesni, saat ini para master segala zaman berkumpul di zaman ini,
bencana 5 dimensi akan datang. Kita tidak bisa mementingkan kepentingan sendiri, kamu seharusnya mengerti. Jesnie berkata dengan lembut, apa yang ingin kamu katakan? Sinta menatap Jesnie, aliasi. Jesnie sedikit mengernyit dengan dia. Sinta mengangguk. Jesnie terdiam. Kali ini, Sinta berkata lagi, sebenarnya, kamu seharusnya sudah mengambil keputusan. Jesnie melihat ke kejauhan dengan terdiam. Mileye membawa Wita Zhang kembali ke toko besi, dan dia menyerahkan 3 sisik naga api dan besi supralloy kepada pandai besi tua. Senior, apakah sisik naga api ini cukup untuk membuat armor naga api? Pandai besi tua itu mengangguk, ya. Mileye memberi rasa hormat, kalau begitu maaf merepotkan senior. Pandai besi tua itu tidak berbicara, dia menyimpan sisik naga api dan besi supralloy, lalu berbalik dan berjalan ke samping untuk mulai menempa. Mileye berjalan ke samping, menatap pandai besi tua itu, dan bertanya, senior, apakah kamu kenal Dewa Langit? Dewa Langit. Dewa Langit adalah binatang asing terkuat zaman Cambrian, bahkan majikan Jesnie tidak bisa menaklukkannya. Pandai besi tua itu tiba-tiba berhenti, dan dia memandang Mileye, siapa yang memberitahumu itu? Mileye berkata, seorang senior. Setelah hening sejenak, pandai besi tua itu berkata, itu adalah binatang asing terkuat di zaman Cambrian, dan kekuatannya masih lebih tinggi dari naga api. Mileye bertanya, apakah masih hidup? Pandai besi tua itu menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Mileye hendak menanyakan sesuatu ketika pandai besi tua itu tiba-tiba berkata, jangan ganggu aku. Mileye mengangguk cepat, lalu melangkah ke samping. Wita Zhang melirik Mileye, apa selanjutnya? Setelah hening sejenak, Mileye berkata, jadilah lebih kuat. Setelah berinteraksi dengan Queen, dia tahu bahwa dunia lebih besar dari yang dia bayangkan, dan ada lebih banyak master dari yang dia bayangkan. Dan karena ruang buku, pasti banyak orang yang menargetkan Mileye. Ruang buku. Memikirkan hal ini, Mileye tiba-tiba mengeluarkan ruang buku itu. Melihat ke ruang buku di tangannya, Mileye mengerutkan kening, isinya apa? Coba lihat. Sebuah pikiran melintas di benak Mileye, dan pada saat ini, Jesnie tiba-tiba muncul di depan Mileye. Dia menatap Mileye, jangan buka di sini. Mileye bingung, kenapa? Jesnie berkata dengan marah, kamu membukanya di sini, apakah kamu ingin tempat ini menghilang dari dunia? Mileye. Jesnie berkata lagi, benda milikmu ini akan membuat banyak orang gila. Jika kamu membukanya sekarang, banyak orang dalam kegelapan akan merebutnya dengan segala cara, mengerti? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, setelah masalah ini selesai, aku harus mencari cara untuk mengirimkan ruang buku ini ke wanita bergaun polos. Setelah mendengarnya, Jesnie menatap Mileye dalam-dalam, kamu ingin membawa masalah ke wanita itu? Mileye tersenyum dan berkata, aku tidak berdaya, kalau aku simpan, terlalu banyak orang yang mengincarku. Jesnie menggelengkan kepalanya, tapi pernahkah kamu berpikir bahwa jika kamu memberikan wanita bergaun polos itu, dia bisa mati? Akan membunuh dia. Mileye tertegun. Pada saat ini, Jesnie berkata lagi, pelindung Tao itu bukan kekuatan biasa. Mereka sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah kamu mengapa tuanku dan Quart kalah begitu cepat? Itu karena mereka membuat masalah secara diam-diam, dan tuanku demi menyelesaikan mereka, dia membawa naga api untuk bertarung dengan mereka selama hampir 10 tahun, tetapi dengan kekuatan tuanku, tetap tidak bisa berbuat apa-apa kepada mereka. Jika kamu memberikan benda ini kepada wanita bergaun polos di belakang kamu,
dia mungkin tidak akan bertahan hidup keesokan harinya, mengerti? Pada saat ini, Nain tiba-tiba berkata, Nona, aku tidak ingin mengatakan apa-apa, tetapi setelah mendengar ini, aku benar-benar tidak bisa terima. Biarkan aku memberitahu kamu, kamu tidak tahu apa-apa tentang kekuatannya. Jika ada dewa di dunia ini, maka itu adalah dia. Tidak, bagaimana mungkin dewa bisa lebih kuat dari dia? Jesni berkata dengan lembut, benarkah? Dia sangat kuat, mengapa tidak berani datang ke 5 dimensi? Nain berkata dengan marah, apakah kamu mencoba berdebat denganku? Apakah kamu percaya bahwa aku akan keluar dan memukulmu sampai mati? Biarkan aku memberitahumu, aku tidak bisa menahan diri lagi. Bersambung.